Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Gapet Channel, channelnya orang Banjar. Nah, hari ini Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021. Aku berada di Waduk Pendidikan Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 WIB dan cuaca di sini sedang panas-panasnya, tapi adem. Nah, kali ini aku ingin menyampaikan informasi terutama terkait mata kuliah politik hukum ya. Nah, pada tugas presentasi ini artikel aku berjudul tentang Terminal Kalibaru sebagai solusi mengatasi kemacetan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Jadi sebelum aku menyampaikan informasi ini secara lengkap, aku minta tolong dulu sama kalian untuk bantu ya. Please subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Jadi latar belakang yang mendasari pembangunan Terminal Kalibaru ini adalah karena pesatnya pertumbuhan arus peti kemas yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priuk ya, terutama pada tahun 1989 hingga tahun 2010. Nah, hingga pada tahun 2010 kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok ini hanya mampu menampung sebesar kurang lebih 4.820 equivalent unit atau singkatannya TEU. Dan setelah dilakukan program penataan, perluasan dan rekonfigurasi pelabuhan, maka kapasitasnya meningkat menjadi 7 sampai 8 juta 20 equivalent unit pada tahun 2016. Nah, total realisasi bongkar muat peti kemas ini guys, meningkat menjadi 6 juta 220 equivalent unit pada tahun 2013. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa perlu segera dilakukan penambahan fasilitas untuk menampung pertumbuhan arus peti kemas di tahun-tahun yang akan datang. Nah, kemungkinan ketika Terminal Kalibaru ini beroperasi secara penuh pada tahun 2032, Pelabuhan Tanjung Priok ini semakin besar semakin mampu menampung arus peti kemas hingga mencapai 20 juta TEO dan ini merupakan luar biasa banget pelabuhan terbesar terpadat yang ada di Indonesia maupun di Asia Tenggara begitu. Nah, pembangunan Terminal Kalibaru ini merupakan proyek pembangunan pelabuhan terbesar di Indonesia, sehingga PT Pelindo II telah memberikan perhatian besar untuk memperkuat mata rantai logistik di Indonesia secara signifikan serta mengoptimalkan segala upaya demi mewujudkan tujuan proyek itu sendiri, yaitu meningkatkan kapasitas dan produktivitas jaringan logistik
yang lebih optimal sehingga dapat meningkatkan ya investasi ke Indonesia dan membawa Indonesia menjadi poros maritim dunia. Adapun ya peletakan batu pertama pembangunan terminal Kali Baru ini itu dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013, tepatnya tanggal 22 Maret gitu. Nah, lalu bagaimana sih guys proses tender dari terminal Kali Baru Jakarta ini? Nah, pada bulan Mei tahun 2011, terminal Kali Baru telah ditender pemerintah dengan nilai proyek sebesar 8,8 triliun rupiah dengan luas sekitar 77 hektar dan berkapasitas 4.500 ekuivalen ya per unit tadi atau TEO. Nah, pembangunan terminal Kali Baru ini diperuntukkan bagi bongkar muat peti kemas, dan terminal ini dibangun karena pada tahun 2011 kapasitas peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak memadai lagi, dan tender ini pada bulan Mei tahun 2011 merupakan tender investor ya. Nah, selain PT Pelindo II, belum ada investor yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi ya dalam proyek pemerintah ini. Nah, PT Pelindo II itu didukung dananya dari bank-bank milik pemerintah. Membangunlah terminal Kali Baru ini melalui tender tadi gitu ya guys. Nah, proyek terminal Kali Baru ini ya ternyata diminati oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia yang tergabung dalam sejumlah konsorsium. Dengan tambahan kapasitas 4.500 TEO tadi, maka pelabuhan Tanjung Priok ini dapat melayani ekspor impor yang lebih besar juga. Nah, PT Pelindo II ini yang memilih bermitra dalam proyek ini ya sejak tahun 2011 telah memastikan pembiayaannya sebesar 1,29 miliar dolar atau setara 11 triliun rupiah dari Bank Mandiri gitu ya guys. Nah, dukungan pendanaan ini juga didapatkan oleh seluruh peserta kualifikasi, misalnya perusahaan pelayaran Jepang bernama Mitsui Lens juga mendapatkan dukungan dari jaringan perbankan sebesar total kebutuhan investasi tersebut. Nah, lalu ya proyek terminal Kali Baru ini adalah proyek unggulan kerjasama pemerintah dan swasta, sehingga ini benar-benar harus dilakukan melalui tender berskala internasional. Total dana pemerintah hanya dapat menutupi 35% dari keseluruhan biaya yang dibutuhkan. Nah, sisanya itu pihak swasta ya yang menggandeng sebesar 65% gitu. Dan terminal Kali Baru ini sangat menarik dengan program pendanaan yang tepat, rencana bisnis
dan pemasaran yang baik melalui jaringan dengan shipping line atau perusahaan pelayaran, sehingga terminal Kali Baru ini dapat menguntungkan. Gitu ya guys. Lalu apa sih ya konsesi dari terminal Kali Baru ini ya? Nah, awalnya ya Kementerian Perhubungan memberikan kompensasi bagi PT Pelindo II dalam tender terminal Kali Baru. Kompensasi ini berupa pemberian tambahan nilai atau pemberian hak untuk menawar atau penawaran terbaik saat tender tersebut. Ya. Kompensasi tersebut ya dituangkan dalam surat Menteri Perhubungan nomor 4L 106 garis miring 2 garis miring 14 PHB strip 2001 tanggal 13 Juni tahun 2011. Nah, kompensasi ini ya diberikan oleh PT Pelindo II karena statusnya sebagai pemrakarsa pembangunan terminal Kali Baru. Nah, kompensasi tersebut diatur ya dalam pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden nomor 13 ya tahun 2010. Dan kompensasi tersebut PT Pelindo II diberikan hak prepen sebesar 10%, hak untuk menawar atau penawaran terbaik ya, yakni PT Pelindo II menetapkan harga yang sama dengan usulan harga terbaik yang diberikan oleh peserta tender lainnya untuk memenangi tender tersebut ya. Gitu ya guys ya. Lalu ya, bagaimana sih peresmian dari Terminal Kali Baru tahap 1 tahun 2016? Nah, kita mulai dari pengoperasiannya dulu ya. Nah, pada tahun 2016 itu Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Bipanjaitan ya, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Itu meresmikan pengoperasian Terminal Kali Baru Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ini ya pada Selasa tanggal 13 September tahun 2016. Dan Terminal Kali Baru ini memiliki kapasitas 4.500.000 TEU, telah dioperasikan secara komersial pada tanggal 18 Agustus tahun 2016 oleh Joint Venture Company IPC TPK dan konsorsium Mitsui PSA New York Line. Nah, pembangunan Terminal Kali Baru ini ya didasarkan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2012 tentang penugasan kepada PT Pelindo II untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kali Baru. Nah, peran pelabuhan laut memiliki arti yang sangat penting dalam mobilitas barang dan jasa, serta keberadaan pelabuhan yang layak dan modern sangat diperlukan oleh sebuah negara, terlebih lagi ya kita sebagai negara maritim seperti Indonesia ini.
Maka dari itu, pelabuhan bukan hanya sekadar infrastruktur ya, semata, melainkan pelabuhan harus juga memiliki ya keunggulan komplementer yang dikelola dengan baik, profesional, serta efisien. Nah, selain itu, terkait pentingnya konektivitas yang memadai ya, baik dari prasarana dan sarana prasarana transportasi laut, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, pengoperasian terminal ini ya, Kali Baru, diharapkan dapat meningkatkan daya saing semakin ketat ya, dengan meningkatnya kapasitas dan produktivitas pelabuhan, melakukan penguatan kapasitas dan sinergi yang kuat dengan swasta dan BUMN. Dengan demikian ya, peningkatan efisiensi logistik nasional benar-benar terwujud terciptanya kemandirian dalam hal infrastruktur hingga ekonomi. Lalu apa sih guys manfaat dari pembangunan terminal Kali Baru Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ini ya? Oke, yang pertama gitu ya, peningkatan kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok itu semula 7 juta hingga 8 juta ya, ekuivalen ya, per tahun menjadi 12 juta TEU ya per tahun. Ini pada tahap 1 tahun 2016, sehingga dapat menghindari resiko kongesti akibat pertumbuhan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok yang sangat tinggi. Nah, yang kedua itu ada Pelabuhan Tanjung Priok mampu melayani kapal-kapal ya di atas 10.000 hingga 15.000 ya TEU dengan draft 16 M LWS di terminal tersebut. Nah, terminal ini akan memberikan pelayanan cepat dan tepat dengan fasilitas modern, sehingga akan menjadi port of choice atau pelabuhan pilihan gitu ya. Nah, kemudian ya yang ketiga itu tersedianya ya dedicated terminal untuk produk terminal atau oil dan gas dengan kapasitas 10.000 kubik meter, dan terminal ini sekaligus dapat dijadikan sebagai buffer stok nasional untuk persediaan ya minyak bumi dan gas untuk wilayah barat Indonesia. Tuh. Yang berikutnya ya, yang keempat, terciptanya lapangan pekerjaan selama pembangunan maupun setelah terminal ini dioperasikan. Tidak hanya dalam operasi pelabuhan, tetapi juga ya di seluruh sektor kepelabuhanan dan berhubung dengan jaringan distribusi logistik barang. Yang kelima itu ada aktivitas dan operasional pelabuhan diimbangi dengan produktivitas dan standar pelayanan internasional
pada peningkatan penghematan biaya operasional, peningkatan nilai lahan, hasil reklamasi di sektor koridor pelabuhan, dan memberikan citra positif bagi kegiatan operasional di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Karena adanya akses jalan yang memadai tersebut ya, antara pelabuhan dengan kawasan industri Terminal Kalibaru, Jakarta, diproyeksikan untuk lebih mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan di masa yang akan datang. Gitu ya guys. Jadi aku ingin menyampaikan kesimpulan dari ya pembangunan Terminal Kalibaru ini. Nah, pada akhir ya tahun 2011 Pelabuhan Tanjung Priok mampu menampung peti kemas sebesar 5 juta sampai ya 6 juta ya, 20 equivalent per unit ya. Gitu. Dari kapasitas tersebut ya yang tidak mampu tertangani lagi, hingga pemerintah telah menyurupai 7 lokasi calon pelabuhan atau terminal untuk pendukung Terminal Kalibaru ini ya, yang diproyeksikan jenuh ya pada tahun 2013, hingga Kalibaru inilah ya yang disarankan dari pemerintah Indonesia untuk menangani ya kemacetan dari Pelabuhan Tanjung Priok tersebut. Itu. Nah, upaya pemerintah ini mengantisipasi perkembangan Pelabuhan Tanjung Priok setiap tahun semakin padat, melayani kedatangan kapal dan muatan dengan berbagai jenis barang yang termasuk barang dalam peti kemas, sehingga mencapai ya 6.500.000 ya hingga 7 juta pada tahun 2016. Nah, sebelum Terminal Kalibaru ini beroperasi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui ya Unit Pelaksana Teknis UPT Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok mendorong pihak operator pelabuhan agar mengoptimalisasikan ya kapasitas lahan dan meningkatkan kinerja layanan di pelabuhan dengan cara membuat lahan penumpukan ya peti kemas baru di pelabuhan dan menetapkan tarif penalti dari peti kemas tersebut. Nah, oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.